Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena seperti yang kita ketahui, pandemi masih ada, jadi kita harus belajar dari rumah. Meskipun begitu, semangat kita untuk belajar jangan sampai pudar, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yuk bareng-bareng kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrabbilalamin, berdoa selesai. Baik, selanjutnya untuk presensi, silahkan anak-anak minta tolong kepada bapak, ibu, atau kakak yang ada di rumah untuk mengisi link yang sudah bapak kirim di grup WhatsApp ya. Nah, dan untuk batas pengisiannya sampai nanti jam 12 malam. Oh iya anak-anak, masih ingat nggak? Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar sama-sama mengenai kegiatan tolong-menolong dan belajar menghitung mulai dari angka 1 sampai angka 10. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi belajar tema 1 kegiatanku, subtema 1 kegiatan di pagi hari, dan pembelajaran 6 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui penjelasan dan contoh guru, peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik mampu menceritakan pengalaman dalam menunjukkan sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan lembar latihan soal, peserta didik mampu menuliskan lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Oke, semuanya sudah siap belajar? Oh ya, sebelumnya jangan lupa disiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Kalau sudah, yuk langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 37. Di situ ada sebuah gambar ilustrasi percakapan antara ayah, ibu, dan Benny, yang mana ceritanya seperti ini. Di suatu pagi, ayah, ibu, dan Benny sedang berada di ruang makan. Saat itu, ibu sedang menyiapkan sarapan, sementara ayah dan Benny sedang menunggu ibu menyiapkan sarapan. Ayah berkata, "Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu." "Baik, Pak." "Oh iya, Benny mau makan apa?" tanya ibu. Benny pun menjawab, "Hore, sarapan sudah siap. Benny minta tolong diambilkan nasi dengan telur dadar ya, Bu." "Ini nak," ucap ibu sambil meletakkan piring di depan Benny. "Terima kasih, Bu." Tanya menarik ya anak-anak. Kira-kira kalian pernah nggak mengalami kejadian seperti di cerita tadi? Pasti pernah lah ya. Jadi kalau kita amati pada percakapan tadi, terdapat ungkapan permintaan tolong. Anak-anak tahu nggak apa sih ungkapan permintaan tolong itu? Ya betul. Jadi permintaan tolong itu sama dengan meminta bantuan. Jadi permintaan tolong dan meminta bantuan itu adalah dua hal yang sama. Coba dari percakapan tadi, anak-anak menemukan berapa ungkapan permintaan tolong? Berapa? Betul, jadi kalau kita perhatikan ada dua ungkapan permintaan tolong pada percakapan tersebut. Yaitu yang pertama, "Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu." Nah, tadi itu diucapkan oleh ayahnya Benny. Sedangkan yang kedua,
Beni minta tolong ambilkan nasi dengan telur dadar ya Bu. Nah, itu diungkapkan oleh Beni. Dari kedua contoh tersebut, kira-kira apa sih persamaannya anak-anak? Iya, semuanya menggunakan kata tolong. Contoh lain misalnya, Diana, tolong dong tutup pintunya. Contoh yang lain, Pak, tolong baksonya yang semangkok tidak pedas ya. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan, dalam mengungkapkan permintaan tolong, kita harus menggunakan bahasa dan berperilaku yang sopan. Jadi saat meminta tolong, kita tidak boleh sambil marah-marah, tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, dan juga tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Sekarang, coba anak-anak membuat satu saja contoh kalimat permintaan tolong. Nah, kalimat tersebut harus kalian buat sendiri. Ingat, tidak boleh sama dengan temannya dan juga tidak boleh mencontoh di buku ya. Bapak yakin kalian pasti bisa. Kalau sudah, langsung saja nanti dikirim di grup kelas dengan format nama, kelas, dan contoh kalimat permintaan tolongnya. Semangat! Wah, ternyata pinter-pinter ya anak kelas 1. Semuanya sudah bisa membuat kalimat permintaan tolong sendiri dengan tepat. Perlu anak-anak ketahui bahwa sikap tolong-menolong itu juga merupakan salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila loh. Oh iya, anak-anak sudah hafal Pancasila kan? Sekarang, yuk coba kita lafalkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, alhamdulillah semua sudah pinter-pinter ya bisa menghafalkan Pancasila. Karena Pancasila selain sebagai dasar negara kita, Pancasila juga menjadi salah satu dasar perilaku bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu tadi, kita harus selalu menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama. Nah, kira-kira tolong-menolong itu penerapan Pancasila sila keberapa sih? Iya, betul. Jadi sikap tolong-menolong merupakan cerminan dari Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa dong. Karena salah satu nilai kemanusiaan adalah sikap tolong-menolong. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya kita saling tolong-menolong, tentunya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan manapun loh ya. Karena pada dasarnya manusia itu derajatnya sama di hadapan Allah. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui contoh penerapan sila kedua. Sekarang, coba apa saja sih contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sila pertama? Iya, contohnya seperti selalu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya, bagi yang Islam kita sholat ke masjid, bagi yang Kristiani beribadah ke gereja, bagi yang Hindu beribadah ke pura, dan sebagainya. Lalu, untuk sila ketiga apa saja sih contohnya? Contohnya, ya seperti tidak boleh bertengkar dengan sesama teman, selalu gotong royong, mengikuti kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Dan contoh penerapan sila Pancasila keempat adalah misalnya dalam memilih ketua kelas, anak-anak bisa bermusyawarah untuk menentukan siapa yang mampu menjadi ketua kelas. Misal nih, Rangga mengusulkan untuk memilih Denny sebagai ketua kelas. Karena menurut Rangga, Denny mampu mengatur teman-temannya. Lalu kita tanya kepada Denny, apakah Denny mau menjadi ketua kelas? Kalau dijawab mau, dan teman-teman juga sudah menyetujui, berarti musyawarah sudah mencapai mufakat atau sudah menghasilkan keputusan. Sehingga baik kedua belah pihak tidak merasa dirugikan lagi. Lalu bagaimana Pak apabila Denny tidak mau menjadi ketua? Maka Denny harus menyampaikan alasannya sehingga teman-teman bisa memilih calon ketua yang lainnya. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Contohnya seperti kita tidak boleh membeda-bedakan teman, senantiasa berlaku adil, dan senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Baik, dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Anak-anak masih ingat nggak? Kalau kemarin kita sudah belajar bersama menghitung mulai dari angka 1 sampai angka 10. Nah, sekarang kita akan lanjut menghitung mulai dari angka 11 sampai 20. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Jadi, ini adalah lambang bilangan mulai dari 11 sampai 20. Yuk kita hitung bareng-bareng. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay, pinter deh anak-anak kelas 1. Selanjutnya coba anak-anak amati gambar berikut. Pada gambar pertama ada buah tomat. Yuk kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah tomat tersebut adalah 12 buah. Lagi ya, pada gambar ini terdapat buah apel. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jumlah apel tersebut adalah 13 buah. Semuanya sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, silakan anak-anak kerjakan buku paket halaman 39. Dapat dilihat, di situ kalian harus menghitung jumlah benda yang ada pada kotaknya. Lalu tulis jumlah benda tersebut di bawahnya, oke? Anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar bareng-bareng mengenai kegiatan di pagi hari. Mulai dari ungkapan permintaan tolong, contoh penerapan dari masing-masing sila Pancasila, dan belajar menghitung angka 11 sampai 20. Seru ya anak-anak? Karena kita sudah menyelesaikan semua pembelajaran di subtema 1, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan latihan subtema. Silahkan anak-anak minta didampingi oleh bapak, ibu, atau kakak yang ada di rumah untuk mempelajari materi dan latihan soal mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Alhamdulillah, semua materi sudah kita pelajari hari ini. Kalau kalian ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga dikirim di grup WhatsApp kelas. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.